Sahabat GPIB dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Pendeta Monique Rangratu dalam acara Night Call. Saat ini saya bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bukit Muria. Sebelum kita masuk dalam istirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur ketika di hari ini Tuhan boleh sertai kami dalam kegiatan kami, dalam aktivitas kami. Saat ini kami akan masuk dalam istirahat malam. Namun sebelumnya kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami dan kami boleh semakin dekat dan setia di hadapan Tuhan. Pimpin dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Rut pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Rut pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 yang mengatakan, lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengan. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan kau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkan. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai dan Isai itu ayah Daud. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, kalau kita membaca Rut pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17, kita melihat bahwa ternyata akhirnya Boas menebus Rut. Boas menikahi Rut dan mereka memiliki seorang anak laki-laki. Kita melihat bahwa Rut adalah perempuan yang setia. Setia dengan keputusannya, setia dengan komitmen yang dia ambil. Kalau kita ingat kembali bagaimana Naomi menyuruh agar kedua menantunya pulang ke negeri Moab. Namun Rut mengambil sebuah keputusan bahwa ia akan tetap mengikuti Naomi kemanapun ia berada. Dan kemanapun Naomi pergi. Pernyataan Rut bahwa Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku, ia tunjukkan dalam kesetiaannya. Sekalipun ia bukan dari bangsa Israel, tetapi ia ingin belajar untuk setia di hadapan Allah. Dan ia tetap setia kepada Allah. Dan akhirnya Allah berkarya dalam kehidupan Rut, sehingga Allah mempertemukan Boas dengan Rut. Sahabat GPIB, jika kita membaca Rut pada pasal yang keempat ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17, maka kita melihat bahwa ada 2 poin yang ingin disampaikan oleh cerita Rut dan Boas ini. Poin yang pertama yaitu bahwa akhirnya Boas menebus Rut dan menikahi Rut dan Allah mengaruniakan seorang putra dalam kehidupan mereka. Dari sini kita diingatkan kembali akan kesetiaan Rut terhadap sebuah janji dan komitmen yang pernah Rut sampaikan kepada Naomi ketika Naomi menyuruh kedua menantunya untuk pulang ke negeri Moab. Rut berkata bahwa ia ingin tetap mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan ia katakan bahwa dimanapun Naomi bermalam, di situ dia bermalam. Kemanapun Naomi pergi, di situ dia pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahku, Allahmulah Allahku. Kesetiaan Rut ini ia nyatakan dalam kehidupannya. Sekalipun ketika Rut mengambil sebuah komitmen
untuk setia dan mengikuti Naomi dan menyembah Allah yang disembah oleh Naomi, Ruth tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Status sosial seperti apa yang akan diberikan oleh Naomi terhadap diri Ruth? Kekayaankah? Masa depan yang baikkah? Atau apa? Ruth tidak pernah tahu. Namun yang Ruth tahu adalah bahwa ia ingin tetap setia dan mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi. Sahabat GPIB, poin kedua yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di malam hari ini adalah bahwa sukacita yang dimiliki oleh Ruth, Boaz dan Naomi juga menjadi bagian sukacita dari perempuan-perempuan Yehuda pada waktu itu. Dan mereka memberi nama anak laki-laki itu adalah Obed. Dari sini kita melihat bahwa Allah memakai Ruth untuk meneruskan garis keturunan Elimelek. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat, ternyata dari keturunan Obed inilah lahir keturunan Daud dan lahir juga Mesias, Sang Juru Selamat yang kita sembah. Sahabat GPIB, dari 2 poin yang tadi saya sampaikan, saya menemukan ada 4 hal yang menjadi pembelajaran buat kehidupan setiap kita. Pelajaran pertama adalah bahwa seringkali kita tidak tahu apa maksud dari setiap peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sama seperti Ruth dan Naomi. Mereka mungkin juga tidak tahu apa maksud dari peristiwa yang mereka alami. Kesedihan mereka, pergumulan hidup mereka. Namun dari cerita Ruth dan Naomi kita belajar bahwa lewat setiap hal yang kita alami, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari jalani hidup ini. Buat setiap hal yang kita alami, mari belajar untuk melihat bahwa Allah punya rencana dalam kehidupan setiap kita. Pelajaran kedua yang kita petik adalah dari cerita Ruth atau dari tokoh Ruth. Pelajaran yang kita petik dari Ruth adalah belajar untuk setia dengan komitmen yang ia sampaikan. Ruth tetap setia terhadap apa yang ia janjikan terhadap Naomi. Sekalipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, namun kesetiaan itu ia tunjukkan dalam kehidupannya. Pelajaran itu yang mau disampaikan buat kehidupan saya dan saudara bahwa mari belajar setia dengan setiap janji dan komitmen yang kita sampaikan. Mari jalani hidup ini seberat apapun pergumulan hidup kita. Belajar untuk setia, apalagi komitmen itu kita sampaikan buat Allah. Belajarlah untuk setia di hadapan Allah. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari adalah dari tokoh Boaz. Kita melihat bahwa Boaz adalah orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia tidak menjadi egois, tetapi ia menanggalkan keegoisannya. Ia mau menjadi berkat buat kehidupan orang lain. Ia mau menjadi berkat buat Naomi dan Ruth. Ia merelakan segala sesuatunya untuk Ruth dan Naomi. Dari sini kita belajar bahwa bisakah kita juga seperti Boaz yang tidak mau hidup untuk diri sendiri, menanggalkan keegoisan kita. Boaz diberkati oleh Allah dan ia melihat bahwa ketika ia menjadi berkat atau ketika ia diberkati oleh Allah, ia pun ingin menjadi berkat buat orang lain. Maka perenungan buat saya dan sahabat GPIB adalah bahwa saya dan sahabat GPIB diberkati oleh Tuhan. Maka maukah kita menjadi berkat buat kehidupan orang di sekitar kita? Pelajaran keempat yang kita pelajari adalah bahwa dari cerita Ruth, Naomi dan Boaz, Allah tidak pernah setengah-setengah menolong kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu dan pasti dalam kehidupan kita. Itulah 4 pelajaran penting yang dapat kita tarik untuk kehidupan setiap kita. Mari belajar setia di hadapan Tuhan sekalipun jalan kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mari hidup tidak egois dan mari lihat bahwa pertolongan dan kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Sahabat GPIB, itulah renungan firman Tuhan di malam hari ini. Dan biarlah renungan firman Tuhan di malam hari ini menjadi berkat buat kehidupan setiap kita dimanapun kita berada. Amin.
Sahabat GPIB, demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam istirahat malam, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur ketika firman-Mu boleh menyapa kehidupan kami. Mampukan kami supaya dalam kehidupan kami tetap setia di hadapan Tuhan lewat setiap proses hidup yang kami alami. Mampukan kami supaya kami tidak hidup untuk diri sendiri, dan mampukan kami untuk melihat bahwa setiap karya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh semakin setia di hadapan Tuhan. Kami juga rindu supaya hidup kami menjadi berkat buat kehidupan orang di sekitar kami. Bapa yang rahmani, kami berdoa buat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Mari pimpin dan berkati kami supaya kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh syukur, takut akan Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak, menantu, dan cucu yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat gereja dalam tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan dalam tugas tanggung jawab, biarlah kasih dan berkat Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkati juga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam tugas panggilan dan pengutusan, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Biarlah GPIB boleh menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa juga buat setiap orang yang hidup dalam penderitaan dan pergumulan akibat bencana alam, dimanapun mereka berada atau sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Berkati juga bangsa dan negara ini, Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang ada di bangku kepemimpinan, Tuhan pakai mereka supaya lewat kehidupan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya Bapa, kami akan masuk dalam istirahat malam, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami, dan biarlah kasih dan berkat Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami, dan Tuhan boleh bangunkan kami esok di pagi yang cerah, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan permohonan kami, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan malam. Biarlah kasih dan berkat Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kita. Mari tetap setia di hadapan Tuhan, mari menjadi berkat supaya nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.